Pada kesempatan siang hari ini saya ingin bercerita kepada teman-teman sahabat walet dimanapun kalian berada. Pada video kali ini saya membahas tentang rumah walet yang tidak sabar dan ingin cepat berhasil atau ingin cepat sukses. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas termasuk diri saya dan teman-teman yang lainnya, sahabat walet semuanya dimanapun kalian berada. Menurut pendapat saya atau pemahaman saya tentang sebuah gedung walet itu, ada beberapa faktor yang memang harus perlu kita bersabar. Yang pertama, kita membangun sebuah rumah walet. Nah, pada dasarnya kita membangun sebuah rumah walet itu ingin berhasil atau ingin sukses. Itu yang diinginkan semua orang yang memiliki rumah walet. Yang kedua adalah yaitu tentang perawatan gedung rumah walet itu sendiri, yang mana kadang kawan-kawan kita berpikiran setelah dia membangun rumah walet, setelah rumah walet itu selesai, dia pasang instalasi di dalam rumah waletnya, diaktifkan suaranya, setelah itu dibiarkan saja. Dibiarkan dalam kurun waktu sekian bulan, sekian tahun, baru dia kontrol. Taruhlah dalam jangka waktu 6 bulan atau 1 tahun. Setelah umur 1 tahun dia baru kontrol gedungnya. Ternyata setelah dikontrol gedungnya, belum ada hasil yang bisa dia petik dari gedungnya itu. Nah, saran saya kepada teman-teman atau sahabat walet, dari poin yang pertama tadi saya ingin menjelaskan bahwa benar pada intinya kita membangun rumah walet itu kita ingin berhasil dan ingin sukses. Saya juga demikian. Oke? Tapi yang perlu kita sadari dan yang perlu kita pahami adalah jikalau kita membangun sebuah rumah walet 10 tahun yang lalu, mungkin saat ini kita udah berhasil. Nah, karena di saat 10 tahun yang lalu itu kita membangun rumah walet, pada saat itu bukan rumah walet yang mencari burung, tapi burung yang mencari rumah. Itu hal yang perlu mendasar sekali yang perlu kita pahami, teman-teman. Pada saat 10 tahun yang lalu itu burung walet banyak, namun rumah waletnya masih tergolong sedikit. Makanya rata-rata orang yang membangun rumah walet 10 tahun yang lalu itu semuanya, hampir rata-rata sekarang mereka berhasil semua. Nah, itu ya teman-teman. Jadi sekarang saya membahas saat ini. Tadi kita membahas 10 tahun yang lalu, sekarang kita membahas yang saat ini. Saat ini kita membangun sebuah rumah walet, baik itu ukuran kecil, ukuran sedang maupun ukuran besar. Setelah kita aktifkan 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, kita kontrol. Ternyata hasilnya tidak maksimal, teman-teman ya. Saat ini ya. Kenapa? Karena saat ini walaupun kita membangun rumah walet yang kecil, yang sedang, yang besar, intinya kembali lagi kepada burung walet tersebut. Saat ini rumah walet sudah menjamur di mana-mana. Burung walet yang bisa kita dapatkan, yang bisa tinggal dan beradaptasi, bisa bersarang di rumah walet kita adalah anak-anak burung baru, teman-teman. Bukan seperti burung-burung yang 10 tahun yang lalu tadi. Itu akal sehat yang saya pahami tentang rumah walet. Nah, dari situ
saya menyampaikan kepada teman-teman, jadi kalau teman-teman yang memiliki gedung yang dibangun saat ini, yang umurnya gedungnya baru 6 bulan, umurnya baru 1 tahun, baru ada 5 sarang atau 10 sarang, itu patut kita syukuri teman-teman. Patut kita syukuri. Kenapa saya bilang harus kita syukuri? Karena alhamdulillah kita berarti udah ada rezeki walaupun baru sedikit. Yang perlu kita perhatikan, kita tinggal merawat gedung itu, merawat populasi yang udah ada agar dia bisa berkembang biak, agar semakin tahun dia semakin berkembang, semakin tahun semakin berkembang. Apa saja sih cara kita merawatnya? Yaitu harus kita basmi predatornya. Nah itu teman-teman ya. Terus bagian yang kedua, saya juga ingin menyampaikan, mencapai kesuksesan dalam berbudidaya walet ini tidak mudah. Kenapa saya bilang tidak mudah? Kita butuh kesabaran, kita butuh ujian, dan rezeki kita juga masing-masing, tidak semuanya sama. Walaupun contoh, saya membangun rumah walet bergandengan dengan orang lain, bergandengan, jaraknya taruhlah antara cuma 5 meter gedung saya dengan gedung dia, sama-sama selesai, sama-sama diaktifkan. Nah setelah 6 bulan berjalan, rumah walet teman saya tadi yang berdekat itu udah mendapat taruh 15 sarang. Kok punya saya baru ada 5 sarang? Jadi selisihnya ada selisih. Nah, kenapa? Karena kembali lagi, rezeki orang itu masing-masing, walaupun dia sama-sama berusaha, satu usaha, satu pertanian, kalau di walet kembali lagi ke rezeki kita masing-masing. Karena rezeki itu hanya Allah yang tahu, bukan kita yang menentukan. Kita hanya berusaha. Itu teman-teman ya. Jadi dalam budidaya walet ini memang sangat-sangat menguras pikiran, membuat kita merasa galau. Itu saya pun pernah merasakannya teman-temannya, bukan teman-teman aja. Nah, terus saya ingin menyampaikan juga saran saya kepada teman-teman. Di poin yang kedua tadi, saya ingin sampaikan bahwa begini. Ada seseorang yang membangun rumah walet. Nah, ketika itu dia membangun, udah selesai gedungnya, dia pasang instalasinya tadi, dia aktifkan suaranya. Setelah diaktifkan 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun berjalan, dia baru kontrol teman-teman. Ternyata isi di dalam gedungnya belum ada atau baru sedikit. Nah, dia merasa galau, merasa tidak puas dengan hasil itu. Pertanyaannya, apakah selama 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun yang udah dilewati tadi, pemilik RTW ini memperhatikan rumah waletnya, mengontrol rumah waletnya, merawat rumah waletnya? Kan tidak. Nah, disitulah kesalahan kita kadang sebagai petani walet atau berbudidaya walet. Tidak mungkin segala sesuatu yang kita lakukan itu, pekerjaan apapun itu, kalau tidak kita kerjakan, hasilnya tidak akan datang sendiri. Begitu juga kita berbudidaya burung walet. Ketika kita tidak pedulikan, ketika tidak kita rawat gedung itu, maka dia akan berjalan dengan sendirinya. Kita tidak tahu, entah itu ada predator atau ada apa lain sebagainya. Nah, tiba-tiba setelah 1 tahun baru kita kontrol. Nah, disitulah letak kesalahan yang paling fatal kadang yang dialami oleh teman-teman kita, sahabat walet dimanapun. Kebanyakan itu terjadi karena mereka berpikirnya,
udah aku udah siapkan gedung, udah buat gedung, udah instalasinya udah dipasang, udah diaktifkan, rumah walet itu pasti akan bersih. Maaf teman-teman ya, atau sahabat walet, dalam budidaya walet tidak bisa kita berbuat seperti itu dengan gedung kita. Jadi kita harus perhatikan, kita harus merawatnya seperti kita merawat rumah kita sendiri. Itulah. Dan poin yang terakhir yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman atau sahabat walet, kuncinya adalah untuk saat ini, jika kita ingin membangun rumah walet atau gedung walet, teman-teman carilah lokasi yang produktif. Carilah lokasi yang produktif, yang mana lokasi itu memang populasi burungnya banyak, lokasi tempat pakan burung, dan lokasi itu juga tidak ada pesaing dengan RBW lain. Untuk saat ini kalau kita membangun rumah walet, carilah lokasi yang seperti itu, maka 80% kemungkinan besar kita akan sukses. Oke teman-teman sahabat walet, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Mohon dukungannya untuk channel YouTube saya agar semakin banyak hal-hal yang bisa saya bagikan kepada teman-teman atau sahabat walet dimanapun kalian berada. Oke, salam sahabat walet.